Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Pak Ferry. Kali ini kita masuk ke bab bangun ruang sisi datar. Bapak singkat BRSD, bangun ruang sisi datar. Bangun ruang apa saja yang termasuk di yang sisinya datar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita akan belajar tentang prisma, lalu diikuti dengan limas. Pada prisma itu terbagi jadi dua kelompok, ada prisma segitiga, dan kelompok kedua ada prisma segi empat. Demikian pun dengan limas terbagi jadi dua kelompok, ada limas segitiga dan ada limas segi empat. Pada prisma segi empat itu dibagi lagi menjadi banyak kelompok, yaitu yang pertama untuk yang segi empatnya yaitu persegi atau biasanya disebut dengan kubus. Ada juga prisma yang terdiri dari persegi panjang yang biasanya kita sebut dengan balok, dan ada juga prisma yang lainnya, maksudnya prisma layang-layang, prisma belah ketupat, prisma trapesium, dan seterusnya. Demikian pun untuk limas yang segi empat, yaitu ada macam-macam. Ada limas yang alasnya persegi, ada limas segi empat yang alasnya persegi panjang, dan yang lainnya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada materi bangun ruang sisi datar ya. Ada banyak sekali. Namun kita akan utamakan belajar yang prisma duluan, yaitu prisma segi empat yang terdiri dari persegi dan persegi panjang. Atau lebih tepatnya kita bahas duluan kubus dan balok. Ini adalah peta konsep untuk bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Jadi kubus dan balok itu masuk ke dalam prisma. Kubus itu prisma persegi, kalau balok itu prisma persegi panjang. Yang akan dibahas di kedua bangun ruang ini adalah, pertama kita harus tahu unsur-unsur penyusun dari kedua bangun ruang ini. Yang kedua, kita harus tahu jaring-jaringnya. Oke, maksudnya kubus dan balok itu dibongkar jadi seperti apa sih? Akan macam-macam bentuknya. Selanjutnya kita harus tahu rumus apa saja yang berlaku untuk kedua bangun ruang ini. Yang terakhir adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi sederhana berikut ini. Perhatikan yang tampak di layar kalian ini adalah bangun ruang kubus. Ada juga istilah lain namanya kerangka kubus. Nah, itu berbeda ya nak ya. Kerangka kubus itu dia bangun kubus tapi dia bolong nak. Seperti ini maksud Pak Ferry. Nah, bisa kalian perhatikan. Jadi kubus ini disebut dengan kerangka kubus karena dia bolong. Itulah bisa dibilang seperti itu. Ruangannya itu bisa ditembus dari luar. Kalau digambar, dia garis rusuknya itu garis tebal, tidak putus-putus. Bedakan dengan bangun ruang. Perhatikan kalau dia bangun ruang. Nah, kalau yang ini namanya bangun ruang. Jadi dia ada ruangan di dalamnya dan tidak bisa ditembus dari luar. Kalau dari segi gambar, dia kalau permukaan yang bagian belakang dilihat dari sisi depan itu garisnya putus-putus. Beda dengan tadi ya nak ya. Oke, jadi dari segi menggambar kalian pun harus tahu. Jadi kalau Pak Ferry suruh kalian gambar bangun ruang kubus ya seperti ini gambarnya. Garisnya yang di bagian belakang itu harus putus-putus terlihat dari depan. Kalau kerangka kubus itu garisnya tebal semua. Nyambung ya. Dari segi penamaan pun harus kalian perhatikan. Ini namanya bangun ruang kubus ABCD EFGH. Jadi penamaannya biasanya atau umumnya huruf pertama itu dimulai dari pojok bawah sebelah kiri
bagian depan. Nah, jadi A, B, C, D diikuti atasnya E, F, G, H. Nah, jadi hal-hal kecil seperti ini kalian harus ketahui dengan baik. Jadi gambar itu nggak basing-basing. Paham ya maksud Pak Ferry ya? Nah, kita masuk ke unsur-unsur dari bangun ruang kubus. Yang pertama itu ada yang namanya sisi. Nah, yang mana sisi? Tuh, yang warnanya pink itu tuh. Ada sisi bagian bawah dan ada sisi bagian atas. Atau sisi alas dan sisi atas. Atau tutup boleh juga. Nah, sisi yang lainnya ada yang disebut dengan sisi yang tegak. Nah, ada 4 tuh ya. Kiri, kanan, depan, belakang. Jadi kesimpulannya, ada berapa sisi pada kubus? Itu ada 6. Yang pertama alas, yang kedua atas, 4 yang lainnya itu yang tegak-tegak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Unsur yang berikutnya pada bangun kubus itu ada yang namanya titik sudut. Titik sudut itu yang mana? Titik sudut itu yang warnanya biru-biru itu nak, yang di sudut-sudut tuh ya. Nah, ada berapa banyak titik sudutnya? Ada bawah ada 4, atas ada 4. Jadi ada 8 titik sudut pada kubus. Unsur kubus yang berikutnya ada yang namanya rusuk. Rusuk tuh yang mana? Tuh yang berwarna-warna itu nak. Jadi ada 4 rusuk di bagian alas yang warnanya merah tuh ya. Ada 4 rusuk bagian atas yang warnanya kuning. Dan ada rusuk 4 yang warna biru yang tegak-tegak. Jadi ada berapa banyak rusuk pada kubus? Itu ada 12 rusuk. Dan ke-12-nya itu panjangnya sama semua. Unsur kubus yang berikutnya itu ada yang namanya diagonal sisi atau diagonal bidang, boleh juga. Yang mana? Nih yang warna biru nih. Jadi sebuah garis yang melintang pada sisi kubus. Contohnya garis BD dan garis AC. Jadi pada satu sisi itu ada 2 diagonal bidang. Nah, kubus ada berapa bidang tadi? Yaitu ada 6 bidang atau 6 sisi. Nah, kalau satu sisi ada 2, berarti kalau 6 bidang ada berapa? Ada 12 diagonal bidang atau 12 diagonal sisi. Bisa kalian lihat tuh. Ya, yang warnanya macam-macam itu ya. 4 diagonal sisi ada di atas dan bawah ya. Dan sisanya 8 diagonal bidang itu ada di sisi-sisi yang tegak kubus ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian unsur kubus yang berikutnya, kalau tadi ada diagonal bidang, nah sekarang kebalik. Bidang diagonal. Bedain ya. Kalau tadi diagonal bidang, sekarang bidang diagonal. Dia berbentuk sebuah bidang. Nah, yang warna pink ini namanya adalah bidang diagonal pada kubus. Berbentuk sebuah bidang atau lebih tepatnya persegi panjang. Yaitu bidang diagonal ABGH. Ada berapa banyak bidang diagonal pada kubus? Perhatikan. Nah, ini udah ada 2 nih, yaitu 2 bidang diagonal yang saling tegak lurus. Nah, ini ya, yang pink dengan pink satunya ini namanya bidang diagonal saling tegak lurus. Ada berapa banyak? Kita hitung semuanya. Sementara sudah ada 2 ya, kita cari lagi yang lainnya. Nah, ini udah ada 2 lagi yang warna biru nih ya nak ya. Jadi tadi 2 yang pink tambah 2 yang biru jadi udah ada 4 ya. 4 bidang diagonal. Kita cari ada lagi enggak? Nah, ditambah 2 lagi yang kuning ini nih. Oke, jadi ada berapa banyak? Ada 6, yaitu 2 yang warnanya pink, 2 yang warnanya kuning, dan 2 yang warnanya biru. Jadi pada kubus itu ada 6 bidang diagonal. Yang kuning 2, yang warnanya pink 2, dan yang warna biru 2. Unsur pada kubus yang berikutnya ada yang namanya adalah diagonal ruang. Nah, contohnya garis yang warna biru ini ya, garis yang melintang dari sudut
kubus bawah ke sudut kubus bagian atas di depannya. Ada berapa banyak diagonal ruang pada kubus? Ada berapa? Ada 4 diagonal ruang. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi demikian ya. Unsur-unsur pada kubus, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Untuk unsur-unsur pada balok, jumlahnya pun sama. Ya, yang membedakan adalah kalau balok itu penyusunnya persegi panjang. Jadi Pak Ferry nggak bahas untuk unsur-unsur balok karena dia sama dengan kubus. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring bangun ruang kubus. Oke, perhatikan di gambar ini adalah bangun ruang kubus di mana ini akan Bapak bongkar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini namanya jaring-jaring kubus. Jadi ketika dibongkar salah satu bentuknya seperti ini nih, ya. Dan bisa dia bentuk yang lain, Nak. Jadi jangan heran nanti bentuk-bentuk yang lain untuk jaring-jaring kubus. Intinya adalah dia terdiri dari 6 sisi, berbentuk persegi, dan ketika disatukan atau dirakit sedemikian rupa dia membentuk sebuah bangun ruang kubus. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau Pak Ferry buatkan soal tentang jaring-jaring, manakah yang bisa membentuk kubus? Maka kalian tinggal bereksperimen. Silahkan dirakit sedemikian rupa sehingga dia itu bisa benar-benar membentuk kubus. Maka dia benar sebagai jaring-jaringnya. Untuk jaring-jaring balok, Pak Ferry rasa sama, hanya bentuknya dia persegi panjang. Demikian ya materi dari Pak Ferry, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Bapak cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.